Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqallah. Tak terasa kalau ini apa deh yang dimatiin, Dek? Pelajaran arud kita udah sampai pada intinya, yaitu yang disebut taf'ilah. Taf'ilah. Nih gambaran ini. Saya coba bantu sebelum kita mulai. Apa itu taf'ilah? Pokoknya ini mufa'alatun. Nih kegedean ini. Fa'alatun. Fa'ulun. Kelihatan ya? Mufa'alatun. Fa'ulun. Ini ini gambaran satu bait. Ini paruh pertama bait. Paruh pertama. Yang ini paruh kedua bait. Paruh kedua. Baik paruh pertama maupun paruh kedua terdiri dari taf'ilah. Ini namanya taf'ilah. Mufa'alatun, fa'ulun. Ilahilas tulil firdau si'ala tuh. Ilahilas ini anunya notnya. Paruh pertama terdiri dari 3 taf'ilah. Ini taf'ilah. Tuh, ini taf'ilah. Udah 3. Ini taf'ilah. Yang ini juga 3 taf'ilah. Ya, 3. Ini yang lagi mau kita pelajari. Taf'ilah jamaknya tafa'il. Udah nyambung ya. Ini ratapan Abu Nuwas yang kita sudah paham sekali. Ilahilas tulil firdau si'ala wala aqwa ala naril jahimi. Taf'ilahnya mufa'alatun, fa'ulun. Tuh sama kedengarannya ya. Iya. Apa itu tafa'il? Arafna anna tafa'ilal arud tata'allafu min maqati'a. Kita tahu bahwa taf'ilah arud tuh yang ini maksudnya. Tata'allafu terdiri dari maktok. Wa hadhihi tafa'il, taf'ilah ini la taqillu adatan, tak kurang min maqta'ain, dari 2 maktok. Satu taf'ilah minimal ada 2 maktok. Maktok masih ingat? Maktok dalam bahasa Indonesia kayak suku kata. Buku. Itu 2 suku kata. Bu sama ku. Istilah arudnya maktok. 2 maktok. Oke. Wala tazidu ala salasati maqati. Dan tidak lebih
Satu taf'ilah itu terdiri dari 3 makto. Kalau buku 2 makto. Kalau kemarin berapa makto? 3 itu maksudnya. Ya, satu taf'ilah minimal 2 makto. Maksimal 3 makto. Mufa'alatun. Nah, itu ada 3 makto. Mufa'alatun itu 3 makto. Ini mohon maaf, ini saya salah tulis. Ini bukan gini tulisan arutnya. Mufa'alatun gitu. Saya masih ada di Nahwu aja ini. Gitu 3 makto. Itulah yang dimaksud wa hadhihi tafa'il la taqillu 'adatan min maqta'ain. Tidak kurang dari 2 makto. Wala tazidu ala salasati maqtati. Tidak lebih dari 3 makto. Contoh nih. Fa'ulun. Tuh. Ini 2 makto. Di sini kalau dipotong nih suku katanya. Fa'u sama lun. Fa'u ini udah kita kenal namanya watad majmu. Terdiri dari 3 huruf berbaris sukun. Namanya watad majmu. Ya. Saya ulangi. Fa'ulun. Terdiri dari 2. Fa'u sama lun. Fa'u ini 3 huruf. 2 berbaris, 1 sukun. Maka disebut watad majmu. Lun 2 huruf. 1 berbaris, 1 sukun. Namanya sabab khafif. Terus yang kedua, contoh kedua nih, mafa'ilun. Ini kalau dikotok, mafa, ini 1 makto. Kedua, itu jadi 3 makto. Ini contoh makto paling banyak. Kalau fa'ulun itu yang terdiri dari 2 suku kata, 2 makto. Mafa 3 huruf. Berbaris sukun. Maka disebut watad majmu. 2 huruf. Namanya sabab. 1 berbaris, 1 sukun. Sababnya khafif. Tuh. Lun, sabab khafif. Mafa'ilun berarti watad majmu, sabab khafif. Ini kalau masih rada berat, saya balik ke makto nih. Kita terusin ya. Wa idza ramazna ilal harfil mutaharrik, apabila kita simbolkan huruf berbaris bi alifin shaghir dengan alif kecil tuh seperti ini. Ini berarti berbaris nih. Wa ilal harfis sakin, sementara huruf sukun diberi simbol dengan lingkaran kecil tuh kayak begini. Karena taf'ilah, maka taf'ilah fa'ulun tuh simbolnya kayak begini. Nih simbol, maka bisa dibaca udah. Apa bacanya? Fa'ulun. Coba ya. Fa'u. Ya. Berbaris sukun. Berbaris simbolnya alif miring. Tuh, alif miring. Berbaris sukun. Terus lun. Berbaris sukun. Maka tulisan ini nih udah bisa dibaca. Apa bacanya? Walaupun huruf barisnya nggak ada. Fa'ulun. Tuh fa'ulun bacanya nih. Nih kasih kuning. Kelihatan nggak ya kalau kuning?
nggak kelihatan. Kasih biru, Ustaz. Biru. Hijau. Hijau mah duit. Iya, kalau kuning sama putih nggak kelihatan. Ya, kasih hijau ya. Iya, Ada kasih hijau. nah, jelas. Tuh. Tuh, ini alif berarti berbaris nih. Terus berbaris, terus sukun, terus berbaris, terus sukun. Tuh kayak ini. Fa'u, berbaris, berbaris, sukun. Lun, berbaris, sukun. Udah bacanya ini fa'ulun. Baris. Nih kayak ini nih. Kita kembali. Mufa. Mufa. Berbaris, berbaris, sukun. Iya. Ini sukun nih. Mufa'alatun. La. Tun. Tuh. Berbaris, berbaris, sukun. Ini satu makto. Ala. Berbaris, berbaris. Terus sukun. Fa'alatun. Nah, nanti kita ketemu sana ya. Berikutnya. Ini. Berikutnya nih. Oh, ini ada contoh kedua. Mafa'ilun. Mafa, berbaris, berbaris, sukun. Terus i, berbaris, sukun. Terus lun. Jadi simbolnya kayak begini. Tuh simbolnya nih. Iya. Simbol ini namanya. Simbol bahasa Arabnya itu apa namanya? Rumus. Udah jadi bahasa Indonesia. Baru setelah dipaham apa namanya taf'ilah. Taf'ilah terdiri dari apa? Baru kita masuk nih. Jumlah taf'ilah. Oke. Jadi ilmu yang tadi pertama taf'ilah. Taf'ilah terdiri dari makto. Makto paling sedikit dua pada saat buat taf'ilah. Paling banyaknya 3. Wa amma adadut tafa'il al-arudiyah allati ikhtara'ahal khalil fa'asyrah. Adapun jumlah taf'ilah arud yang diciptakan oleh Imam Khalil ada 10. 10 taf'ilah. Dari 10 itu tergambar seperti berikut. Dari sudut pandang huruf terdiri dari 5 huruf. Terus ada yang 7 huruf, cuma 2. Dari sudut pandang jumlah huruf. Khumasiyatan ada 2. Yang jumlah hurufnya 5. Apa itu? Fa'ilun. Hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5. Maka simbolnya begini. Berbaris sukun. Untuk fa. Berbaris, berbaris sukun. Ilun. Fa'ilun. 5 huruf. Ada 2 makto. Fa. Berbaris sukun. Maka namanya sabab khafif. Tuh ini sabab khafif. Tuh sabab khafif. Terus ilun. Berbaris, berbaris sukun. 3 huruf. Namanya watan. Karena berbaris, berbaris sukun. Namanya majmu. Jadi taf'ilah fa'ilun terdiri dari 2 makto. Namanya 2 makto. Makto pertama sabab khafif.
Makto kedua watad majmu. Ini kalau lebih jelas saya kasih tanda tambah. Tuh, ini uraian dari fa'ilun. Kebalikannya fa'ulun. Simbolnya tuh berbaris sukun. Terus berbaris sukun. Berbaris sukun. Ini namanya watad majmu ditambah sabab khafif. Jadi fa'ulun. Ustaz, Fa'ilun kebalikan dari fa'ul. Iya. nah, nanti kalau kejauhan aku lupa. Iya. Nah, jadi kalau yang berbaris sukun itu sabab khafif, berbaris watad majmu gitu ya. Sama sukunnya jangan lupa. Ya, berbaris. Jadi Ya, baris 2 ya. sukun berarti watad majmu. Kalau baris 1 sama sukun berarti sabab khafif gitu ya. Iya. Terima kasih Ustaz. Nah, ini cuma sekedar membantu. Bukan saya mah pembantunya Bu Suryati. Tuh, di sini Bu, yang Ibu tanya tuh. Nih namanya makto. Halaman 5. Iya. Tuh, boleh halaman mau halaman depan kayak. Ya, kalau dulu mah orang Betawi halaman disebutnya latar. Mau latar belakang kayak latar depan kayak. Nih Ibu judulnya nih yang Ibu tanya. Makto arud. Tuh. Ada sabab. Sabab ada 2. Sabab khafif, sabab sakil. Satu berbaris, satu sukun. Dua-duanya berbaris, sabab sakil. Sini ada watan. Ada majmu, ada mafruk. Ada fasilah. Fasilah sugro adalah fasilah kubro. Iya. Ya, nggak apa-apa. Ingetin. Seperti contoh ini. Robbis rohli sodri yasir sir li amri. Wah, sabab semua. Sabab khafif itu doa. Rabbis rahli sadri. Terus yasir li amri. Suku kata ya. Insya Allah suku kata nih di Al-Quran nanti berarti kita udah bisa ada berapa suku kata pada Bismillah gitu kurang lebih. Oke, kita teruskan yang tadi. Maaf nih Ustaz, aku pembagian yang ini yang karena kemarin ngebahasan tambah buku, jadi kita masih ngawang-ngawang ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, jadi pembagiannya ini yang kotak ini yang halaman 5 itu gimana? Yang sabab. Iya bagus nih. Coba pembagiannya gimana biar paham. Nih. Kan temanya nih judulnya makto arud. Bahasa Indonesianya suku kata. Dalam pandangan ilmu arud, kata atau taf'ilah dilihat dari sudut pandang sukunya ada 3 macam. Yang pertama namanya sabab. Sabab. Tuh, yang kedua watan. Yang ketiga fasilah. Apa itu sabab? Sabab itu ada 2. Pertama khafif. Ketiga sakil. Sabab ini kalau saya tambahin penjelasan, ini yang 2 huruf. 2 huruf ini namanya sabab. Ada yang namanya khafif, sabab khafif. Ada yang nama sakil, sabab sakil. Tuh. Apa itu sabab khafif? 1 berbaris, 1 sukun. Contoh, lam. Ini namanya sabab. Ini kan 1 suku ini. Suku kata. 1 berbaris, 1 sukun. Namanya sabab khafif. Kalau 2 huruf, tapi dua-duanya berbaris.
namanya sabab sakil. Aro. Selesai sabab. Yang kedua watad. Watad itu 3 huruf. Suku kata terdiri dari 3 huruf. Nih, 3 huruf. Ada 2 macam. Pertama majmu. Terus kedua mafruk. Kalau majmu bagaimana? 2 berbaris, 1 sukun. Ala. Nih bentar nih nggak kelihatan ini. Ala. Ya. Ala. Tuh ala. Berbaris sukun. Namanya apa? Watad. Kenapa watad? Karena 3 huruf. Kenapa majmu? Majmu artinya bergabung. Baris sukun. Terus yang kedua 3 huruf juga. Tapi komposisinya berbaris, sukun, berbaris. Namanya mafruk. Mafruk artinya dipisah. Itu baris dipisah sama sukun. Selesai watad. Nah, ada suku kata terdiri dari 4 atau 5. Ini 4, 5 huruf. 2, 3, 4. Tuh 2, 3, 4, 5. Fasilah yang terdiri dari 4 huruf namanya sugro. Kayak apa formasinya? 3 berbaris. Yang keempatnya sukun. Contohnya jabalan. Jabalan berarti ini apa namanya? Fasilah. Sugro. Kenapa sugro? Karena 4. Berbaris, keempatnya sukun. Yang kedua, fasilah kubro. Ini ada 5 huruf, 4-nya berbaris. Berbaris. Sukun. Mana contohnya? Samakatan. Tuh, samakatan. Iya. Nah, inilah apa namanya yang disebut dengan makto. Di atas makto ada taf'ilah. Itu yang tadi kita pelajari. Ternyata taf'ilah itu terdiri dari makto-makto. Ustadz, jadi gini, yang sugro dan kubro itu makto namanya. Bukan. Yang mana tuh makto itu? Semuanya. Suku kata. Oh, suku kata yang contoh ini makto namanya. Ya, Kayak jadi kata itu makto namanya. benar, makto itu bahasa Indonesianya suku kata. Kalau tapilahnya yang dipisah-pisah Tafilahnya itu namanya kalimat. Kalimat secara khusus dalam ilmu arud namanya tafilah gitu. Tafilah terdiri dari makto. Iya. Ustadz, yang tadi kata Ustadz di bagian ini watad itu kan ada yang ini apa di mafruk. Itu ya. Dipisah, maksudnya yang dipisah itu yang mananya Ustadz? Nih, barisnya. Tuh, fathah berbaris. Habis berbaris, sukun. Terus berbaris, itu namanya dipisah. Oh iya, yang pokoknya yang kehalangin sukun itu. Iya, kehalangan nama sukun. Iya, makasih Ustaz. Nah, kalau yang ala tuh nggak dipisah, maka namanya majmu. Iya. Nah, kita terus yang tadi nih biar nyambung lagi. Ya. Kita sampai pada taf'ilah.
tafa'il. Nih sini nih. Tuh. Amma adadut tafa'il, adapun jumlah taf'ilah arud allati ikhtara'ahal Khalil, yang diciptakan oleh Imam Khalil, fa'asr, ada 10. Pertama, dari sudut pandang jumlah huruf, khumasiyatan, ada satu taf'ilah, hurufnya 5. Tuh. Terus ada lagi 7. Nih, ada 7. Cuman 2. Yang satu terdiri dari 5 huruf, namanya khumasiyah. Kayak sorob gitu, sulasi, rubai. Ada lagi yang 7 huruf, namanya subai. Yang terdiri dari 5 huruf apa saja? Ini dia konkretnya. Fa'ilun. Tuh, ini taf'ilah namanya ini. Kedua, fa'ulun. Udah dihitung belum hurufnya? Tuh, 5. Simbolnya fa berbaris. Berbaris alif miring. Kalau sukun lingkaran kecil. Begitu. Makanya dibacanya fa. Terus elun. Berbaris sukun. Ternyata taf'ilah fa'ilun setelah diamati lewat rumusnya, dia terdiri dari itu sabab khafif. Tuh, fa itu sabab khafif, ini fa. Elun watad majmu. Gitu analisisnya. Kemarin. Nah, itu kan sabab khafif semua. Berbaris sukun. Berbaris sukun. Terus rin. Jadi watad. Watadnya mafruk itu rin. Ya dah? Ya, Budi pergi ke pasar. Diajak ibunya. Ibunya namanya Suryati. Nah, itu kan terdiri dari suku kata. Bapaknya lagi ke kantor. Tuh, suku kata kayak begitu gampangnya gitu. Suryati berarti apa tuh? Pertama sur, itu watad. Ya, watad mafruk. Kedua ya, sabab. Sabab khafif. Ketiga ti, sabab lagi. Wah, udah tambah pinter ini. Ini makruf, sabab hopit itu Suryati. Iya. Bukan COVID, bukan. Covid. Kalau COVID mah virus. Bisa aja. COVID tuh. Kok apa tuh? Sabab Hopit. Covid. Kalau pasar Senen, Ustaz. Covid dulu. Watan mafruk. Covid, Iya. fit, watat makhluk. Iya, subhanallah. Yang susah nondang. Semuanya bisa. Non, apa tuh? Watan. Hah? Watan. Oh, Watan watan. mafruk. Watan mafruf ya. Terus Ya. dan. Kadang Watan mafruf juga. Fasilah sugro. Fasilah sugro. Mafruf juga. Hasil Nah, itu bro. tergantung tulisan Arabnya. Oh. Ya, maka Oh, iya, kelihatan iya. huruf-hurufnya mana berbaris, mana sukun. Ya. Oke. Suryati. Gampang itu. Serwatan. Gampang. Watan maju. Pokoknya Suryati tidur di kelas. Nah, itu kan.
Iya, emang enak jadi maf'ul. Iya. Nah, terus yang hurufnya 5 ada 2 macam. Tuh. Pertama taf'ilahnya fa'ilun, kedua fa'ulun. Fa'ulun ini kebalikan dari fa'ilun kalau dirumusin. Berbaris sukun. Namanya watad majmu. Terus suku kata kedua, maktok kedua, berbaris sukun, sabab khafif. Tuh lihat kebalikan. Ya. Tuh. Jangan diapalin. Ini mantar juga bisa sendiri. Ya. Bisa sendiri. Nggak percaya boleh dicoba. Tuh, ini sama. Nah, baru kita masuk taf'ilah yang terdiri dari 7 huruf. Apa saja? Pertama, mafa'ilun, tuh, 7. Mustaf'ilun, 7. Mufa'alatun, 7. Terus mutafa'ilun, 7. Maf'ulatu, 7. Hebat nggak itu Imam Khalil menemukan rumus? Menemukan ini dia. Sebelumnya belum ada. Ya. Baru kita lihat uraiannya lewat rumus. Mafa berbaris sukun. I berbaris sukun. Lun berbaris sukun. Fa'ilun. Jadi kalau ini dihapus, ini kita udah bisa baca. Itu yang dulu pernah saya lihat, tingginya ilmu arud. Kalau nahu kan nyari baris, pakai ilmu. Ini rofa apa nasob apa. Nah, kalau arud nggak ada hurufnya, kita udah bisa baca. Ini nggak ada hurufnya, ini rumus. Fa'u, tuh, mafa'ilun. Mafa. Watad majmu. Berbaris sukun. I sabab khafif. Lun sabab khafif. Jadi mafa'ilun terdiri dari watad majmu, sabab khafif. Ustaz, ilmu arud kalau diterapkan di Al-Quran, maaf nih ya, ini biar tahunya pas gitu, nggak ngawang-ngawang. Itu untuk apa? Maksudnya di Quran itu ilmu arud itu ya kemana gitu ininya, kenaknya gitu, di bagian mananya? Iya. Ini mesti bakar-bakaran dulu ini. Kan semalam udah malam itu baru bakar hati. Ya, begini Bu Suryati dan semua. Ilmu arud dibikin, disusun justru untuk mengetahui bahwa Al-Quran bukan syair. Ilmu arud ini diciptakan justru untuk syair. Pada saat yang sama, Al-Quran bukan syair. Kan secara ilmiah, ilmu bahasa Arab harus dibuktikan. Buktinya nih arud. Membuktikan Al-Quran bukan syair seperti yang dituduhkan oleh mereka. Nabi penyair, Nabi pesihir, Nabi majnun. Tuduhan terhadap bahwa Al-Quran itu syair, tuh lewat sini dibuktikan. Kesimpulannya, taf'ilah ini nggak bisa dibuktikan pada Al-Quran, diterapkan pada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran bukan syair. Iya. Kalau soal taf'ilahnya mah iya semuanya, maksudnya maktoknya semuanya bermaktok. Al itu sabab khafif. Ham sabab khafif. Du sabab khafif.
Bisa itu mah, bukan urutan juga. Tampilannya bisa diterapkan untuk cara pembacaan Quran kalau nggak ada barisnya Ustaz ya? Enggak, ngapain situ-situ. Iya kan kata Ustaz misalnya A, ham, Iya. nu. Kalau ini kita nggak tahu barisnya kan, maksudnya nggak tahu barisnya itu apa sakalnya, kan bisa nerapin tapilah yang kayak gini Ya yang nggak Ustaz bisa, itu terangin. mah nahu. Itu mah nahu. bisa. Nahu itu Ah. mah. Itu mah nah. Tahu. Nahu. Kita kan bicara nahu, Ibu bicara tempe. Yang nggak nyambung lah. Ketahu. Aduh. Ini. Oke, kita terusin ya. Ini Ya. yang 7 huruf. Yang kedua, mustaf'ilun. Mus. Tuh sabab khafif. Taf. Sabab khafif. Ilun. Watan. Watan majmu. Gitu. Nggak usah ngelihat uraian ini juga, kita menganalisis di sini saja, itu udah bisa. Yang ketiga, mufa'alatun. Mufa, tuatan, majmu. Ala, sabab sakil. Tun, sabab khafif. Maka kalau ditulis pakai rumus, wah, watan gimana ya rumusnya tuh? Berbaris sukun. Ya. Terus ala, berbaris. Terus berbaris sukun. Gitu bisa. Ya. Maka kalau umpamanya saya coba biar lebih umpamanya nih tadi bis tuh kan bismillah nih. Dari bismillah Rahim. Ini udah bisa dilihat suku katanya. Pertama bis. Maka tulisan arutnya itu suara ya. Bis. Tuh. Terus mil. Terus la. Terus hir. Ya, hir. Terus roh. Terus ma. Terus nir. Nir itu aja. Terus apa tuh? Rohi. Rohi. Terus mi. Tuh nggak ada yang bisa baca kalau udah ditulis arut begini, kecuali yang pada belajar arut. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, bis sabab khafif. Mil sabab khafif. La sabab khafif. Hir roh ma nir rohi Watat majmu. iya mi sabab khafif. Sabab khafif. Nah, pelajaran kita nih itu dulu sekarang. Maka kalau dicoba menerapkan pelajaran kita tentang arut yang sampai sini, alhamdulillah juga bisa. Bukan berarti mau mengatakan alhamdulillah Al-Quran juga syair, bukan. Ya. Tapi kan kita bilang iya terdiri dari suku kata semua itu. Hadis juga bisa begini. Tapi hanya dengan ini tidak bisa kita mengkategorikan Al-Quran atau hadis itu adalah syair. Nah, itu dia pelajaran kita.
Nanti di rumah sama keluarga ajarin, jadi ilmunya bermanfaat. Ini ditelan sendiri habis belajar. Hah? Nggak dibagi-bagi. Oke, berikutnya. Nih, sekarang ini mufa'alatun. Kalau yang ini mafa'ilun, tuh kenalin. Ini mufa, itu watan majmu. Ala, sabab apa? Takil. Takil. Terus tun. Sebab khafif. Nah, itu udah bunyi nih sekarang nih, kayaknya udah masih pertalet bunyinya. Ya. Ntar sebentar lagi pertamak. Berikutnya mutafa'ilun. Pertama muta, apa itu? Sebab takil. Takil. Fa. Khafif. Iya. Ilun. Watad. Otad apa? Majmu. Otad wajmu. Nah, nanti terjadi begini nih motongnya tuh. Mutafa. Kalau segini motongnya jadi apa? Baris. Fasilah. Fasilah apa? Fasilah 1, 2, 3, 4. Fasilah sugro. Iya. Tuh kan, ini kayaknya solar ini. Mutafa, ya. Minumnya maksudnya solar. Bisa terjadi. Nanti kasuistik sifatnya. Ada dalam syair secara real. Bukan mutafa'ilun. Bukan. Tetapi mutafa'ilun. Mutafa. Itu kan nada jadinya. Ya. Nanti kalau mau pada belagu nanti ya. Jangan sekarang. Sekarang belum waktunya. Oke, tuh di sini diurai sabab sakil, terus sabab khafif, terus watad majmu. Oke. Maf'ulatu. Maaf, ini sabab khafif semua. Maf'ulatu. Sabab khafif. Maf'ulatu. Oke. Ya, terus fa'ilatun. Nih ada dua macam nih fa'ilatun. Tulisannya. Sini kita lihat. Mana dia? Di bawah tuh. Di bawah ya. Ini fa'i. Nih itu dia. Kalau yang ini i-nya misah. Fa'i. Berarti uraiannya rumusnya beda. Fa'i. Watad. Mafruk. Tuh watad mafruk. La. Sabab khafif. Tun. Sabab khafif. Fa'ilatun. Gitu bacanya nanti. Kalau ketemu. Nah kalau ini. Fa'ilatun. 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 Satu bait. Nah sekarang kalau yang ini fa'ilatun, pertama sabab khafif. Ila watad majmu. Tun sabab khafif. Kalau yang ini watad mafruk. Sabab khafif, sabab khafif. Selesai. Berikutnya mustaf'ilun. Ini juga ada dua. Yang satu mustaf'ilun nyambung. Ya. Itu menunjukkan nanti ketemu syair yang nadanya harus mustaf'ilun gitu. Nih yang ini. Mustaf'i. Pertama mus sabab khafif. Taf'i watad mafruk lun. Sabab khafif. Tuh. Mustaf'ilun. Kalau yang sana mustaf'ilun fa'ilun, mustaf'ilun fa'ilun. Ada bahara apa itu nanti namanya yang begitu. Iya. Nah, ini nanti dijelaskan kan ya. Wa ma'at tasyabuh fin nutqi. Meskipun sama
dalam ucapan baina mustaf'ilun al-muttasilah, antara mustaf'ilun yang ditulis nyambung dan mustaf'ilun yang ditulis berpisah. Wa inna kulla zaujim minha yakhtalifu fi maqati'ihi. Maka setiap pasangan keduanya itu berbeda maktoknya. Ini maktok tadi itu. Mustaf'i sabab khafif, watad mafruq sama sabab khafif. Itu maksudnya. Konsekuensinya memutuskannya, mengurainya menjadi beda. Kalau yang ini sabab khafif, watad majmu. Itu yang dimaksud penjelasannya. Wa bi i'adatin nazar fi hadhihi taf'ilatil ashri, dengan memperhatikan ulang pada taf'ilah yang 10 ini, min haitsu maqati'iha, dari sudut pandang maktoknya, wa bi ghaddin nazri, tanpa melihat, ila suwariha, kepada bentuknya, tatajallalana, nampak jelas bagi kita, hakikoh hammah, hakikat yang penting. Wahunna, hakikat itu adalah pertama, fa'ulun, itu rumusnya fa'u sama lun. Kebalikannya fa'ilun. Bagaimana itu dimaksud kebalikan? Kalau fa'ulun, watad majmu sama sabab khafif. Fa'unya watad, lunnya sabab khafif. Tapi kalau fa'ilun, sabab khafif dulu. Baru watad majmu. Ya. Jangan dikira hanya sekedar bolak-balik. Tapi menimbulkan suara yang berbeda dong. Apalagi arud. Objeknya syair. Syair kan nada. Ada nada. Taf'ilah itu dia nada. Not. Taf'ilah. Pokoknya fa'ulun. Tuh suaranya begitu. Yang ini fa'ilun. Iya, beda. Ini yang dimaksud fakta. Hakikat. Yang kedua, mafa'ilun. Mafa. Watad majmu. Ini sabab khafif. Lun sabab khafif. Lawannya mustaf'ilun. Mus sabab khafif. Taf sabab khafif. Terus ilun watad majmu. Ya. Ini enggak ada yang enggak penting banget ini. Ketika kita menerapkan, menganalisis, ada kasus syair, ayo apa baharnya, apa taf'ilahnya, gitu. Yang ketiga mufa'alatun, kebalikannya mutafa'ilun. Kayak apa kebalikannya? Mufa watad majmu, ala sabab sakil, tun sabab khafif. Kebalikannya tuh watad majmu. Bukan. Iya watad majmu. Mutafa. Ini fasilah ini. Ya. Mutafa'ilun. Iya. Jadi ini dibagi dua nih. Saya ulangi ya. Mufa'alatun, watad sama fasilah. Kalau yang ini fasilah dulu baru watad. Itu maksudnya. Terus maf'ulatu. Sabab khafif, sabab khafif, sabab khafif, sabab khafif. Giliran kebalikannya fa'ilatun. Tuh. Apa tuh? Watad. Dan mafruq. La sabab. Tun sabab. Sekedar diketahui dan diingat. Ayo.
Wa hadhihi taf'ilat la tastamirru ala halatin wahidah. Taf'ilah ini tidak konstan dalam keadaan yang sama, fil buhur, dalam suatu bahar, allati tata'allafu minha, di mana bahar itu terdiri dari taf'ilah. Wa innama yang tarihat taghir, akan tetapi mengalami perubahan. Perubahan dimaksud ada yang dibuang, bil hazfi, awiz ziyadah, atau ditambahkan, au taskinul mutaharrik, atau yang tadinya berbaris disukunkan. Wahada ma yu'rafu istilahan, ini yang dikenal secara istilahi dengan nama zihaf atau illah. Nah, nanti sampai nih. Kita sampai apa itu zihaf, apa itu illah. Kama sanatakallamu fi ma ba'd. Yang akan kita bicarakan nanti. Oke. Ada tanya boleh. Sebelum sampai sini. Yang berikutnya. Nih, kembali ke sini. Nih. Mufa'alatun, fa'ulun. Kan udah enak. Enak ada dengar. Jadi tafilah ada 10 berarti Ustaz ya? Iya. Bisa nggak Ustaz memungkinkan maksudnya misalnya tafilah mutafa'ilun, kita baca makronya atau menggalnya itu kayak di sini kan mutafa'ilun, itu kan makronya fasilah kubro sama watad majmu, atau gimana Ustaz? Bisa dibagi dua cara, ya, kemungkinan tadi sudah ditunjukkan tadi pada tabel itu kan, tabel halaman 7 itu ada ayat itu mutafa'ilun gitu kan. Iya. Di situ kan sababnya sabab sakil. Andai saya penggalnya, misalnya saya penggalnya maktoknya menjadi fasilah kubro, kemudian satunya lagi watad majmu. Boleh. Iya. Boleh. Yang penting tafilahnya kan dia Ustaz ya. Iya. Bisa. Tapi kapan? Nah, itu kalau ada kasus. Oh, kasus tek. Ya, kasus. Ya. Tuh, kayak ini tadi nih. Meskipun sama mustaf'ilun sama mustaf'ilun, sama kan hurufnya. Tapi ketika diurai maktoknya berbeda. Nah, ini yang ditunjukkan maksudnya. Ya. Oke. Nah, baru kita masuk nih. Ajza'ul bait. Bait. Bait dulu nih, saya kasih gambaran ini. Jangan ini. Nih. Terus habis itu. Ini namanya bait. Kita udah kenal. Puisi. Berapa bait? Tuh, itu nih bait. Yang lagi kita mau bicarakan ajza'ul bait. Bagian-bagian bait. Yanqasimul bait ila qismain mutasawiyain min haitsun nagam wal qiyas al musiqi. Bait terbagi dua. Sama. Maksudnya seimbang. Dari sudut apa? Nada. Nagam itu nada.
Wal qiyas, timbangan. Timbangan apa? Timbangan musik. Musik maksudnya suara. Kalau saya tulis nih, ilahilas tulil firdau si ahlah. Ini separuh bait sama yang separuh berikutnya. Wala aqwa ala naril jahi. Sama apa enggak? Itu yang dimaksud. Yan qasimul bait ila qismain mutasawiyain min haitsun naqam wal qiyas al musiqi. Mufa'alatun fa'ulun. Sama enggak? Wala aqwa mufa'alatun ala naril mufa'alatun jahimi fa'ulun. Nanti gitu ya, sambil masak goreng kerupuk sambil baca ilahi sama taf'ilahnya. Itu maksudnya seimbang. Wa yu'rafu kullu qismin bil misra. Setiap bagian itu disebut misra. Misra, jangan misra combro. Iya, itu isinya gula merah kalau misra. Wah, langsung number. Maka bait ini ilahilas ini ada dua misra. Misra dua potongan. Yang pertama sama yang kedua. Itu yang disebut misra. Tasbihan bimisra'il bab. Diserupakan dengan lembaran pintu. Misra lembaran. Pak UU ada Pak UU. Pintu zaman dulu khusus Betawi. Itu bukan kayak sekarang. Pintu dipotong dua tuh. Paham? Atas bawah. Ya dah? Oh, ya, zaman dulu pintunya dua. Nah, itu potongan itu namanya misra. Misra bab. Lembaran. Yang atas buat kalau nggak mau keluar rumah cuma nongol pala doang kan pintu sepotong udah bisa dibuka. Ya tidak? Tuh. Makanya syair terdiri dari bait-bait rumah-rumah. Hubungannya ada pintu lah. Au bisyatter atau misra ini disebut syatter. Ini disebut syatter. Tuh, ini syatter. Ya. Ini kepanjangan, ntar nggak muat. Ini. Gitu aja. Tuh. Nah, ini juga shutter juga ini. Shutter. Panjangan. Nih. Panjangan. Tuh, ini shutter. Jadi satu bait terdiri dari berapa shutter? Dua. Yang ini shutter awal. Ini shutter sani. Shutter sani. Shutter. Au bisyatri fa yuqalu syatrul awal kama yuqalu misra awal. Ini boleh disebut misra awal, misra sani. Boleh disebut shutter awal, shutter sani. Minal bait. Shutter sama juga misra, Ustaz. Iya benar. Boleh mau nyebut mana? Kita sepakati shutter aja.
Iya, gampangan nih. Gampangan. Misro itu udah pada tua. Melenceng jadi misro combro. Nah, wa yusammal awal, nih sater awal, nih sama dengan soder. Soder. Kalau sater yang kedua, nih pendekin lagi nih. Ya. Namanya ajaz. Ini anatomi bait syair. Sama dengan ajaz. Nah, ajaz. Tuh, ajaz. Ini ilmu. Ya. Wa yusammal awal bisadr wasani bil ajaz. Ajaz. Maka ilahi lastulil firdausi ahla ini disebut apa? Sotor. Soder. Soder aja. Soder bilang. Soder itu yaitu sater awal. Maka yang kedua ini disebut apa? Ajaz. Ajaz. Tuh, sater sani. Itu namanya ajaz. Maksudnya kan kalau dari satu bait itu ada 4 baris. Maksudnya itu yang 2 baris awal pertama disebut sadar. 2 baris ke bawah yang itu ajaz gitu. Satu baris atau 4 baris. Kalau baris kan ke bawah, satu alinea ke bawah. Baris. Ini mah enggak. Jadi maksudnya gimana itu? Satu bait itu satu gimana, Ustadz? Nah, tadi ngapain? Enggak juga maksudnya tadi kan ngawang-ngawang gitu, maksud biar jelas. Nih, udah saya ulangi ini. Ini namanya satu bait. Ya dah. Tuh, satu bait. Satu bait ini dibagi 2. Bagi 2. Dibagi 2. Ya, tuh, Ustaz, jadi ini 2. yang mengerti maksud aku kalau diterapkan di taruh di apa gitu, misalnya di kalimat apa gitu videonya maksudnya gitu. Putus-putus. Bu Suryati. Putus-putus. Langsung dipraktekin di apa di Putus-putus nih. itu satu senyamis. Ya. Nah, Bu Suryati dipahami dulu penjelasan. Ini yang diikut, jangan pikiran Bu Suryati yang masih bingung. Kan satu bait tuh tadi tuh. Tuh, ini satu bait. Terus dibagi 2. Itu aja udah. Yang pertama namanya soder. Yang kedua namanya ajaz. Terus realnya ilahi lastulil firdausi ahla. Ini kan bait ini. Ya. Bait ini. Terus dibagi 2. Tuh, dibagi 2. Jadi 2. Maka yang mulai dari ilahi lastulil firdausi ahla ini disebut apa? Disebut soder. Terus wala ala naril jahimi. Ini disebut apa? Ajaz. Ajaz. Udah. Bait ada 1000, ada 2000. Semuanya begitu namanya. Yang pertama disebut soder. Yang kedua disebut ajaz.
Kalau dalam nahu kayak model mudhof ilaih. Yang pertama namanya mudhof, yang kedua mudhof ilaih. Kalau naat man'ut, yang pertama man'ut, yang kedua naat. Badal, mubdal minhu, badal. Taukid, muakkad, taukid. Kalau ini di syair tuh, pembagian duanya dalam konteks satu bait. Yang pertama namanya sodr. Yang kedua namanya ajaz. Tuh sampai situ dulu. Paham? Bu Surnya udah pulang ya? Bukan, tadi hilang. Aku berapa kali hilang, Ustaz. Di tujumnya hilang. Nggak tahu kenapa. Ya makanya kesini dong. Ke rumah saya supaya nggak hilang-hilang. Kalau ke rumah saya mah saya umpetin di kolong. Tadi keremutin nyamuk, Ustaz. Lah, nyamuk juga udah tahu, pada takut nggak doyan. Udah ya, paham ya? Bait terbagi dua. Bagian pertama namanya sodr, bagian kedua namanya ajaz. Bagian kedua ajaz. Wanzur ahammiyatat taf'ilah al-akhirah. Maka perhatikanlah pentingnya taf'ilah terakhir min kulli syatr. Maka ini saya tulis lagi taf'ilahnya. Mufa'alatun. Terus mufa'alatun. Fa'ulun. Fa'ulun. Terus di sini fa'alatun, fa'ulun. Maka tuh, sodr terdiri dari 3 taf'ilah. Ajaz juga terdiri 3 taf'ilah. Wanzur ahammiyatat taf'ilah al-akhirah. Perhatikan taf'ilah yang terakhir, yaitu dari setiap sodr dan ajaz, yaitu fa'ulun. Nih, suruh perhatikan. Salah nih. Ya. Nih disuruh perhatikan yang ini tuh yang terakhir. Terus baik yang pada sodr atau pada ajaz. Perhatikan. Tuh ini yang terakhir. Itu yang dimaksud tag ini. Wanzur ahammiyatat taf'ilah al-akhirah min kulli syatr. Perhatikan taf'ilah terakhir pada setiap syatr. Faqadin faradat bitasmiyah khassah. Taf'ilah terakhir yang diberi garis bawah punya nama khusus. Tuh. Fattafila fi akhiri sodr tusammal arud. Sodr mana nih dia? Ini disebut taf'ilahnya namanya. Arud. Lalu taf'ilah yang terakhir pada ajaz ada namanya khusus nih, hasyu, al-hasyu. Wa taf'ila fi akhiril ajzi tusamma dorab. Dorab. Nih saya kecilin dulu nih hurufnya kegedean. Wah, apa 20. Ini 18 saja nih. Tuh, ini arud. Ya. Kalau ini
hash arud. Kita lihat teks tusamma dorb. Ini arud. Yang ini namanya dorb. Ini dorb. Ini masih kegedean ini. Nah, ini udah cukupan nih. Saya ulangi. Ilahi lastulil firdausi ahla. Ini namanya apa? Satar arud. Belum. Dari awal dulu. Paruh bait pertama namanya sodr. Sodr. Wala aqwa ala naril jahimi. Apa namanya? Ajaz. Ajaz. Kalau taf'ilahnya nih mufa'alatun, fa'ulun. Taf'ilah terakhirnya fa'ulun. Arud. Disebut arud. Tuh. Nih, kalau udah kenal ini dibuang. Nah, ini namanya arud. Jadi apa itu arud? Taf'ilah terakhir nih arud. Ya. Terus pada ajaznya mufa'alatun, fa'ulun. Ini taf'ilah terakhir pada ajaz. Kalau tadi pada sodr. Namanya apa? Dorb. Dorb. Buang udah. Disimpan di kepala. Itu juga ada, kalau ada palanya. Kalau nggak ada ya susah juga ya nyimpennya di mana. Tuh gitu. Pelajaran kita Azaul Bait. Bait terdiri dari 2 sater gitu. Sater pertama namanya sodr. Sater kedua namanya ajaz. Taf'ilah yang terakhir pada sater atau pada sodr disebut apa? Arud. Taf'ilah terakhir pada ajaz disebut apa? Darab. Baru ini nih selain selain arud sama darab yaitu ini kasih hijau. Tuh, yang ini disebut hasyaw. Hasyaw. Ini juga gitu. Ini anatomi syair. Nih. Ini disebut hasyaw. Hasyaw. Iya. Nah, cara mengenalnya jangan mufa'alatun hasyaw. Bukan. Ya. Tapi taf'ilahnya yang selain dorab sama selain arud, baik pada sodr maupun pada ajaz, itu namanya hasyaw. Itu barusan teks yang kita baca. Nih. Tuh, ini dikasih tahu nih di sini. Antakasyam si fidya iwa inja. Paruh pertama namanya sodr. Paruh kedua namanya ajaz. Ya. Paruh kedua namanya ajaz. Lalu lihat taf'il fa'ilatun mutaf'ilun fa'ilatun. Ini namanya hasyaw. Ini namanya ini udah ngawur nih, tandanya banyak kegeser-geser. Oke, sebentar ya.
Garis-garisnya udah bergeser ini. Tuh, ini dia. Taf'ilah terakhir fa'ilatun disebut arud. Ini taf'ilah terakhir di sini disebut dorb. Disebut dorb. Oke. Nah, baru yang selain arud sama dorb, apa namanya? Hasyam. Iya, hasyau. Ini saya hapus dulu nih. Bergeser ini. Tuh, ini gambarannya. Ya, hasyau, arud. Baru ini pada realnya. Ta'ammal marratan ukhra. Perhatikan sekali lagi. Anta kasyamsi fiddiya. Tuh, ini nih. Ya. Ini. Anta kasyamsi fiddiya. Ini saya hapus dulu ya. Garisnya bergeser. Dari baterai di sini. Oh, ini. Anta kasyam si fidya iwa inja. Seluruhnya ini namanya soder. Inja. Ya. Ntar gedean ini jadinya ngaco ini. Berapa sih ini hurufnya? Oh iya, 20. Bentar ya, saya kecilin dulu ya. Nih. Ini namanya soder karena paruh pertama dari bait. Anta kasyamsi fidya wa inja, soder. Soder bait taf'ilah terakhirnya disebut apa? Arud. Arud. Iya. Ini adanya di sini seharusnya. Saya naikin dulu ah. Arud. Tahu saya turunin ini ya. Tuh, sini enak nyambung. Tuh, ini arud. Ini hasyau. Terus waztaki wana fi uluwil makan. Paruh kedua namanya ajaz. Ajaz. Maka taf'ilah terakhir pada ajaz disebut apa? Dorab. Ya. Dorab jangan kemarin waktu belajar sorof dipukul. Gitu. Ini saya mundurin. So. Olu will makan, ini dorab. Sorry. Oh, jauh.
will makan. Nih saya beri garis bawah. Tuh. Udah paham insya Allah lah. Ya. Ini saya beri garis bawah. Ini arud. Tuh, ini arud. Yang ini dorab. Selainnya namanya hasyaw. Dihapus. Wa kullu bahrin min buhuri syi'ri, setiap bahar dari bahar-bahar syair lahu nizam khas, punya sistem khusus fit taghyirat, terkait perubahan allati tadkhulu alal haswi, yang terjadi pada hasyaw atau pada arud atau pada dorab. Sana rozalika indal kalam an waznil buhur. Nah, selesai pada hari ini. Berikutnya taktiul bait. Jangan sekarang, itu udah padat. Saya lihat itu udah pada ngebul itu palanya. Ngebul kayak bakar-bakaran kali. Pak Jajan ngapain itu? Ya, mendengarkan Pak Ustadz nih. Diajarin di masjid ya. Iya benar. Itu ilmu penting ini gitu. Nah, ada tanya silakan Pak Jamal yang menjawab. Aku bingung Ustaz mau nanyanya, soalnya yang pas terakhir kesininya aku nggak masuk, nggak bisa nerima. Iya. Jadi bingung mau Ada nanyanya. itu. Bingung mau nanyanya apa, orang nggak ngerti. Ada jamu itu jamu anti bingung ada. Pelan-pelan. Itu di pasar Senen banyak jamuan. Itu kayaknya Pak Jamal tuh mainannya pasar Senen ya. Pasar Senen mulu ya nih Bang. Pengalaman. Pasar Senen ya. Tenangan. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita bisa cukupkan. Sudah populer. Nggak ada itu bukan berarti ngerti loh Pak Jamal. Aku justru nggak ngerti sama sekali bagian terakhir. Makanya nggak nanya. Nanti itu bisa dilihat lagi di recordnya. Ya. Ya, makasih. Setiap kita belajar ada record. Dan suara Bu Suryati sudah masuk record. Widih. Iya Pak Jamal, Masya Allah. Baik, demikianlah kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bertambah ilmu kita. Amin, amin. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustaz Pak Ya, Jamal. sama-sama.